Hari ini 21 Maret 2024, XAUSD sudah menembus ya area yang kita tunggu-tunggu, yaitu 2162. Dia breakout, melanjutkan kencang naik sampai dia ngebreak target terjauh untuk saat ini di quarter sekarang ini di 2200. Dan happy profit ya, saya sampaikan happy profit dulu kepada teman-teman, baik itu yang ikut webinar fundamental, baik itu yang selalu mendengarkan saya ketika saya live. Saya sampaikan happy profit buat rekan-rekan sekalian. Karena apa? Karena ini berkah dari teman-teman juga memahami secara fundamental dari Amerika Serikat. So, what will happen next, ya kan? Kita sekarang bahas dari sudut pandang teknikal dulu. Kalau kita ngomongin dari candlestick daily, ini jelas bullish, ya, jelas bullish. So, potensial dia masih akan upside ke depannya, itu terbuka lebar dengan gerak yang sama. Ini kita bisa tarik, potensial upside-nya masih ada. Oke, jadi menurut saya sendiri, kita tetap fokusnya sebagai seorang bullish, kita sebagai seorang yang nge-trade untuk keep entry buy and buy. Dan di sini sebenarnya momentum kita bisa manfaatkan untuk continuation. Dan sell kita akan ubah menjadi scalping, tidak untuk difokuskan kembali menjadi continuation. Kenapa? Karena kita lihat tren patah, dihampat tren patah, dia lanjut mengalami penguatan bullish, dan di H1 juga sama, di daily pun juga masih tetap sama. Artinya apa? Sekarang kita punya beberapa zone yang perlu kita perhatikan, terutama zone yang bentuk gap ya. Yang pertama adalah zone all time high yang sebelumnya sudah di breakout dan yang tadi dicelup sedikit. Ini adalah zone teraman sekarang harusnya, which is di 21 semoga saya selalu, yes, thank you, 2189 sampai 2195 ya. Ini adalah zone pertama. Ini bukan zone sih sebenarnya, tapi lebih ke arah gap ya, gap yang kebentuk. Tapi kita bisa perkecil karena sebelumnya tadi dia berhasil breakout ya, dia berhasil drop ke bawah dari area tersebut, maka ini ujungnya 2192. So ini adalah base ya, ini adalah base yang mungkin menjadi patokan utama kalau teman-teman mau entry. Artinya apa? Kalau dia masuk dalam zone 2189, 2192, it's actually a good place buat kita bisa entry buy. Begitu ya. Dan sekarang bagaimana kalau kita ngeliat perbentukan seperti ini? Ini kan kembali membentuk compression ya. Jadi dia bergerak terbatas, dan teman-teman bisa bandingkan sebenarnya dengan pergerakan yang sama ketika dia berhasil breakout di sini. Break, bergerak terbatas, break, bergerak terbatas, lanjut sampai di sini. Baru sekarang break, bergerak terbatas, dan teman-teman supposedly secara histori kita tahu dia mau ngapain. Dan sekarang kita marking dulu beberapa zone teratasnya. 1, 2 ya, yang ada wick-wicknya ini kita tarik, dan 3 di sini. Berarti ketika kita mau buy continuation, seandainya kita nggak dapat dia area turun di bawahnya lagi, kita bisa buy ketika dia berhasil breakout zone ini. Ini adalah zone 2209 2213, 2209 2213. Zone pertama ya, ini adalah area supply zone pertama yang teman-teman perlu perhatikan. Artinya apa? Di sini teman-teman bisa gambarkan jika 2209 2213 ini akan mempertahankan pergerakan XAUSD terlebih dahulu selama dia nggak breakout. Artinya 2209 2213, jika dia nggak berhasil breakout, maka masih akan bergerak consolidating. Dia masih akan bergerak consolidating begini. Dan ini bisa mempengaruhi kita untuk bisa sell scalping. Artinya apa? 2209 2213 ini adalah area yang paling oke kalau kita mau sell scalping. Ya, ulangin sekali lagi, ini adalah area yang paling oke jika kita mau entry sell scalping. 2209 2213, momentumnya ada di situ. Tapi apa ya, sebatas scalping aja. Jadi kena 20-30 pips kita bisa take profit, atau misalnya kita ngehold 1-2 layer untuk ke 50-70an pips juga bisa. Tapi tetap kita mau nggak mau hanya sebatas sell scalping. Kenapa? Karena bayarnya jauh lebih kuat. Dan mostly penutupan candlestick daily pun juga masih akan strong untuk bullish. Dan nextnya kita lihat di bawah sini, yang teman-teman lihat compression, ketahan area tersebut 2201. Artinya apa? Artinya 2201 juga bisa menjadi base teman-teman entry buy high risk. So, kalau kita tarik 2201 dan kita tarik satu lagi di bawahnya 22198 di sini, teman-teman ketemu zone untuk entry buy high risk. Ini adalah entry buy high risk-nya, sama ya zone-nya.
Ini bisa kita turunkan di sini seperti ini, nggak masalah. Lalu dia melanjutkan penguatannya. 2198, 2201, 2202 juga bisa. 2198, 2202 misalnya. Dan targetnya paling jauh kemana? Untuk saat ini, kan kita nggak tahu all time high-nya teman-teman ya. Untuk saat ini target terjauhnya adalah di 2223. Hanya itu aja yang kita bisa tahu sejauh ini. Dan ini momentum akan terbantu juga jika likuiditas dari market maker datang ke dalam pasar. Apalagi ketika nanti newsnya muncul ya. Ketika initial jobless claim-nya negatif, Philadelphia Fed Manufacturing Index-nya negatif, lalu dibantu sama PMI yang negatif, maka potensial dia akan terus melanjutkan penguatannya ke 2220, 2230 tuh terbuka lebar. Gitu ya. Jadi ini adalah gambaran bahwa kita masih akan menjadi seorang buyer, still be a buyer. Dan teman-teman bisa ngeliat bahwa ada beberapa patokan range. Dan ini tektokan aja trade-nya teman-teman. Tektokan aja trade-nya sampai kita melihat ada volume tambahan. Jadi kalau volume sellernya kuat, kita bisa hold lebih lama sell-nya. Dari mana? Kalau saya sendiri lihat dari MACD, bisa juga ngeliat dari momentum RSI juga. Tapi misalnya volume buyer-nya menguat, maka saya bisa mempertahankan buy saya. Dan ingat, 2209, 2213 ini adalah resistennya. Ya, jadi supply zone lah, kita bisa bilang supply zone minor, hidden supply zone lah. So if this one breakout, maka 2209, 2213 ini menjadi base kita untuk entry nge-buy. Gitu. Jadi simple ya, kita fokusnya tetap nge-buy. Kenapa kok kita nge-buy-nya lebih tinggi? Kenapa nggak nge-buy dari sekarang King di 2208 dibanding kita nanti nge-buy ketika dia breakout 2213? Karena mau nggak mau kita perlu nunggu momentum, mau nggak mau kita perlu nunggu market maker. Kita perlu menunggu dana besar masuk, smart money masuk untuk bisa ngedorong. Dan ini nggak bisa dilakukan dengan dana-dana teman-teman yang trade di CFD, ya. Jadi jangan berpikiran kalau kita bisa entry dari sekarang karena targetnya kan selalu bullish ke atas. Betul, targetnya selalu bullish ke atas. Tapi kita menggunakan technical itu untuk mencari area entry yang paling tepat dan paling oke di momen saat itu. Jadi sekarang gimana? Ya tadi seperti yang saya sampaikan. Selama dia masih below 2213, teman-teman bisa entry sell, oke? 2213 teman-teman bisa entry sell, dan jika dia drop lagi ke 2202, 2198, teman-teman bisa entry buy. Jadi ini tektokannya masih jarak dekat. Dengan keputusan yang paling tepat adalah buy untuk hold. Jadi buy kita akan pegang jauh lebih lama, sedangkan sell kita fokusnya adalah scalping. Jadi mentok teman-teman bisa profit $20, 20 pips, 30 pips sudah bisa take profit dulu untuk layeringnya. Lalu nanti bisa hold sebagian jika memang penurunan cukup signifikan dibantu dengan volume seller. Tapi sejauh ini yang saya lihat, apalagi setelah dia break 2162, it's just about a bullish time. Ini hanyalah bullish saja. Oke? It's all about bullish time. Dan ini full, teman-teman bisa ngeliat gap besar ini. Ada gap besar dari 2178 ke 2163. Itu gap besar yang tidak ketutup kondisi saat ini dan mungkin masih akan lama ketutupnya. Jadi kondisi sekarang teman-teman perhatikan aja zone yang sudah digambarkan. Nanti saya akan upload video ini dan saya akan share juga di dalam grup. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk trade ke depannya. Yang penting kembali saya ingatkan, saya ucapkan sekali lagi happy profit kepada teman-teman sekalian, terutama yang nge-hold sampai ke 2200, kita sudah mencapai target kita. Teman-teman kalau mau nge-sell, fokusnya adalah sell scalping, sedangkan ketika teman-teman entry buy, teman-teman fokusnya untuk buy on hold. Jadi kita buy akan jauh lebih lama, bisa untuk intraday. Kenapa? Karena kita akan follow the wave. Kita akan ride the wave dan berupaya dan berharap bahwa nanti news yang akan datang, IGC dia akan negatif, Philadelphia Fed Manufacturing Index juga akan negatif, lalu dari PMI-nya juga akan negatif. Untuk apa? Membantu mendorong kita sebagai seorang buyer di pasar CFD untuk menghasilkan keuntungan dari para smart money. Thank you so much buat teman-teman yang sudah mengikuti.